Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempersembahkan sebuah presentasi singkat tentang pengaruh agama Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri. Yang pertama adalah nama saya Ananda Putri Novianti. Kemudian saya dari kelas PGMID 19 dan NIM saya adalah 191400048. Dan saya ini dari Universitas UIN Maliki Malang. Kemudian di situ ada email saya yaitu anandaputrin@gmail.com. Kemudian, pertama-tama, saya ingin memperkenalkan topik pembahasan awal materi ini. Di sana tertulis bahwa agama Hindu-Buddha adalah agama yang terlebih dahulu menjadi agama mayoritas di Indonesia. Dilihat dari banyaknya kerajaan zaman dahulu yang menganut agama ini, seperti Kerajaan Majapahit, Kerajaan Singosari, Kerajaan Kediri, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana dengan Islam? Agama Islam adalah agama yang sampai saat ini menjadi agama mayoritas di Indonesia. Berbeda dengan agama Hindu-Buddha tadi, agama ini datang setelah agama Hindu-Buddha sudah lama berada di Indonesia. Tentu saja agama ini memiliki pengaruh yang sangat besar bagi penduduk Indonesia sampai saat ini, karena pemeluk agama Islam di Indonesia sangatlah banyak, sehingga tak heran apabila banyak akulturasi atau percampuran kebudayaan yang lahir. Kemudian yang pertama adalah pengaruh agama Hindu-Buddha. Di sini saya menjelaskan yang pertama yaitu seni bangunannya. Dilihat dari seni bangunan, yaitu bentuk bangunan pada candi-candi. Lahirnya candi-candi di Indonesia ini karena adanya pengaruh budaya Hindu-Buddha ini. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali dapat kita jumpai candi-candi di Indonesia. Tentunya bentuk candinya berbeda-beda. Contoh seperti candi yang ada di Jawa Tengah itu cenderung berbentuk tambun atau besar dengan kalamakara atau wajah raksasa di pintu gerbangnya. Sedangkan candi yang ada di Jawa Timur itu cenderung lebih kecil dan ramping, dengan arsitektur pada gerbang masuk yang tidak semegah dengan candi di Jawa Tengah. Kemudian yang kedua adalah pengaruh dari seni kesusastraannya. Hal ini sudah tentunya terbukti dengan banyaknya peninggalan yang mengandung sastra seperti syair-syair zaman dahulu, kitab berisi kumpulan kisah, catatan sejarah maupun mitos-mitos yang berkembang pada zaman itu. Dengan adanya percampuran kebudayaan itu lahirlah banyak pujangga pada masanya, seperti Empu Kanwah, Empu Sedah, Empu Darmaja, dan Empu Panulu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bahasa dan tulisannya, yaitu menggunakan huruf Pallawa. Nah, pada zaman dahulu nih, orang-orang itu lebih banyak ketika menulis itu menggunakan bahasa Pallawa, yaitu bahasa yang berasal dari India bagian selatan. Kemudian dengan adanya percampuran kebudayaan ini lahirlah banyak sekali aksara di Indonesia, seperti aksara Kawi, Jawa kuno, Bali kuno, Batak, dan masih banyak lagi. Sementara itu untuk bahasa Sanskerta sendiri tidak banyak digunakan karena digunakan oleh kebanyakan Brahmana gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kepercayaan dan filsafat, yaitu pada zaman dahulu nih, sebelum agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia. Orang-orang dahulu itu banyak yang menganut agama animisme dan dinamisme, di mana mereka ini menyembah nenek moyang ataupun benda-benda yang mati di sekitar mereka atau benda-benda yang dianggap keramat. Namun setelah datangnya agama ini, mereka itu berubah. Jadi mereka itu jadi mengenal dewa-dewa agama Hindu-Buddha. Mereka jadi ikut menyembah dan percaya terhadap dewa-dewa orang Hindu-Buddha. Jadi kayak seakan mereka udah punya Tuhan yang tetap gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem pemerintahan raja, yaitu pada sistem pemerintahan rajanya ini, kalau zaman dahulu itu untuk pemilihan rajanya setelah rajanya mati atau sakit itu ditunjuk
dari keturunan raja itu, bisa dari putranya atau dari cucunya dan seterusnya. Kemudian adanya sistem sosial, yaitu adanya sistem kasta, yaitu pada zaman Hindu-Buddha ini ada kasta nih yang terbagi di sosialnya itu. Jadi nggak semuanya posisinya tuh tidak sama. Yang pertama, yang paling tinggi tentunya kasta Brahmana, kemudian kasta Ksatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Kasta Brahmana ini berisi apa? Ini berisi orang-orang Brahmana yang kita ketahui ya bahwa Brahmana itu yang mengesahkan raja gitu ya. Kemudian Ksatria ini termasuk pada golongan apa? Ksatria ini termasuk pada golongan orang-orang bangsawan yang ada di dalam kerajaan. Semisal orang yang kayak Perdana Menteri seperti itu ya. Kemudian kasta Waisya ini orang-orang seperti golongan pedagang yang mereka itu masih punya kekuasaan lah ya. Kemudian kasta yang paling rendah adalah kasta Sudra, yaitu orang yang miskin atau kastanya paling rendah di antara 3 kasta itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kebudayaan, yaitu upacara adat atau perayaan. Sampai saat ini kan kita tahu ya banyak sekali adanya upacara atau perayaan-perayaan yang ada di Indonesia. Bisa kita temui mudahnya itu di Bali karena masih banyak sekali perayaan-perayaan atau upacara yang sama dengan Hindu dan Buddha. Seperti contoh yang ada di gambar ini adalah perayaan ogoh-ogoh ketika selesai melaksanakan nyepi gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengaruh agama Islam. Yang pertama adalah politik. Rajanya itu bergelar sultan atau sunan. Kalau di zaman Hindu-Buddha, rajanya itu ya dipanggil raja gitu ya. Tapi kalau di zaman Islam ini sudah berbeda, mereka dipanggil sultan atau sunan. Seperti contohnya Sultan Hasanuddin ya begitu. Bukan raja ya, bukan Raja Hasanuddin tapi Sultan Hasanuddin gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kultur sosial. Lah, kultur sosial ini tidak sama dengan Hindu-Buddha tadi, di mana Hindu-Buddha tadi itu menganut sistem kasta itu ya, ada 4 itu tadi ya. Kemudian di kultur sosialnya agama Islam ini tidak memandang kasta, jadi tidak ada sistem kasta, jadi mereka ini sama semua, tidak ada kasta Brahmana, Ksatria, Waisya ataupun Sudra yang paling rendah, jadi mereka ini sama, hak-haknya mereka pun juga sama gitu ya. Hal ini yang membuat orang-orang itu tertarik untuk memeluk agama Islam. Kemudian yang ketiga adalah bahasa, yaitu penamaan hari dan bulan menggunakan bahasa Arab. Kalau kita jumpai di sekeliling kita itu ada banyak sekali ya, seperti banyak orang yang saat ini menyebut hari Minggu itu diganti dengan hari Ahad. Itu diambil dari bahasa Arab, Ahad yang artinya adalah hari Minggu. Kemudian seperti yang ada di gambar ini, ada bulan Muharram, ada Jumadil Awal, ada Ramadan, ada Safar, ada Jumadil Tsani, ada Syawal, ada Rabiul Awal, Rajab, kemudian ada Dzulqa'dah, ada Rabi'at Tsani, ada Sya'ban, dan ada bulan Dzulhijjah. Kemudian pendidikan ini ditandai dengan munculnya beberapa pondok pesantren. Sampai saat ini pun contoh ini banyak sekali kita jumpai, tidak hanya pada zaman dahulu saja. Kalau di Malang itu sudah banyak sekali kita jumpai pondok-pondok pesantren, dan kita sudah bisa tahu bahwa adanya agama Islam ini membawa pengaruh positif, bahwa adanya pendidikan bersistem pesantren di mana mereka tuh diwajibkan tinggal di sana mandiri dan seperti yang diajarkan dalam nilai-nilai Islam itu. Kemudian yang selanjutnya adalah keagamaan. Nah, sebagian besar masyarakat kan kita tahu nih kalau mereka menganut agama Islam, karena agama Islam itu sangat adil. Jadi sekarang banyak sekali orang di Indonesia ini mayoritas agamanya adalah Islam. Kemudian yang terakhir adalah kebudayaannya, yaitu muncul budaya seperti yasinan dan tahlilan. Ini banyak sekali ya di sekitar kita. Bahkan biasanya yasinan ini dilaksanakan pada Kamis malam atau malam Jumat ya, untuk mendoakan arwah-arwah orang yang sudah meninggal gitu ya. Baiklah, sekian dari presentasi saya.
Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.